Assalamualaikum. 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 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Cindy Hadianti Putri. Saya Setiabudi. Saya Nisa Permatadani. Saya Ali Akbar. Saya Larasati Virgita dari kelompok 3 Manajemen Strategik kelas 644A26 Universitas Bina Sarana Informatika Selipi akan mempresentasikan dan menjelaskan hasil analisis kelompok kami Pada PT Santos Jaya Abadi menggunakan metode Porter 5 Forces. PT Santos Jaya Abadi adalah perusahaan yang bergerak di bidang industri kopi dengan kantor pusat di Sidoarjo, Jawa Timur. Perusahaan ini berdiri sejak tahun 1979 dan saat ini memiliki 4 pabrik yang berlokasi di Sidoarjo, ada 2 pabrik, Karawang, dan Semarang. Beberapa merek terkenal yang diproduksi antara lain Kapal Api, Excelso, Kopi ABC, Good Day, Picopi, dan Fresco. Pada bagian ini kita membahas ancaman pendatang baru. Ancaman ini itu tergolong tinggi terutama karena industri kopi dan minuman siap saji memiliki hambatan masuk yang relatif rendah. Artinya, pada perusahaan baru ini dapat dengan cukup mudah masuk ke pasar jika memiliki modal awal dan strategi yang tepat. Untuk menghadapi situasi ini tuh PT Santos Jaya Abadi itu perlu memperkuat keunggulan kompetitif mereka. Ada beberapa strategi yang dapat dilakukan, seperti yang pertama, itu ada menjaga loyalitas pelanggan melalui kualitas produk, layanan pelanggan yang baik, dan inovasi berkelanjutan. Yang kedua itu ada efisiensi distribusi, agar produk mereka tetap kompetitif secara harga dan selalu tersedia di berbagai titik penjualan. Yang ketiga itu ada memperkuat citra merek, sehingga pada konsumen itu tetap memiliki merek Santos Jaya Abadi meskipun ada pemain barunya. Dengan memperkuat ketiga aspek ini itu perusahaan dapat mempersempit ya peluang bagi pendatang baru untuk bersaing secara langsung. Ancaman produk substitusi. Produk substitusi seperti teh, minuman berkarbonasi, dan susu menjadi alternatif minuman yang mengancam pasar kopi. Konsumen bisa beralih karena variasi rasa, harga, dan kemudahan konsumsi produk substitusi tersebut. Dampak pada PT Santos Jaya Abadi, ancaman ini mendorong perusahaan untuk terus berinovasi seperti menghadirkan kopi siap minum dan menjaga kualitas agar tetap menarik bagi konsumen. Kesimpulannya, ancaman produk substitusi cukup signifikan, namun dengan inovasi dan penguatan merek PT Santos Jaya Abadi dapat mempertahankan posisinya di pasar kopi Indonesia. Daya tawar pemasok. Daya tawar pemasok adalah suatu aspek yang penting dalam strategi bisnis, baik bagi pemasok itu sendiri maupun bagi perusahaan yang melakukan pembelian. Hal ini membantu dalam pengambilan keputusan terkait penetapan harga, negosiasi kontrak, dan pengelolaan rantai pasokan. Kekuatan tawar-menawar pemasok memengaruhi intensitas persaingan dalam suatu industri, khususnya ketika ada sejumlah besar pemasok. Ketika hanya ada sedikit barang substitusi yang cukup bagus, atau ketika biaya untuk mengganti bahan baku yang sangat mahal. Berikut yang kemungkinan meningkatkan daya tawar pemasok PT Santos Jaya Abadi. Yang pertama, ketersediaan kopi berkualitas tinggi. Jika PT Santos Jaya Abadi sangat bergantung pada jenis biji kopi tertentu dengan kualitas premium yang hanya tersedia dari sejumlah kecil pemasok atau wilayah geografis, maka pemasok tersebut mungkin memiliki daya tawar yang lebih tinggi dalam harga dan persyaratan.
Yang kedua, spesialis pemasok. Jika pemasok menyediakan bahan baku atau komponen khusus yang sulit diganti atau memerlukan investasi besar untuk mencari alternatif, daya tawar mereka akan lebih besar. Yang ketiga, biaya peralihan yang tinggi. Jika PT Santos Jaya Abadi memiliki investasi signifikan dalam infrastruktur atau proses yang terkait pada pemasok tertentu, misalnya peralatan khusus untuk memproses bahan baku dari pemasok tertentu, biaya untuk beralih ke pemasok lain bisa saja lebih tinggi, sehingga meningkatkan daya tawar pemasok saat ini. Terus yang keempat, konsentrasi pemasok tertentu. Untuk bahan baku selain kopi, seperti gula, creamer, bahan pengemasan, jika hanya ada sedikit pemain besar yang mendominasi pasar pemasok, mereka mungkin memiliki kemampuan untuk menetapkan harga dan persyaratan yang kurang menguntungkan bagi pembeli seperti PT Santos Jaya Abadi. Berikutnya ada faktor yang kemungkinan menurunkan daya tawar pemasok pada PT Santos Jaya Abadi. Yang pertama, sumber kopi dari kebun sendiri. Jika PT Santos Jaya Abadi ini memiliki perkebunan kopi yang signifikan dan dapat memenuhi sebagian besar kebutuhan bahan baku utamanya, ketergantungan pada pemasok eksternal untuk kopi akan berkurang, sehingga menurunkan daya tawar pemasok kopi eksternal. Yang kedua, banyaknya alternatif pemasok kopi. Meskipun kopi berkualitas tinggi, mungkin terbatas untuk jenis kopi yang lebih umum. Kemungkinan ada banyak pemasok, termasuk petani lokal dan pedagang besar. Terus yang ketiga, volume pembelian yang besar. PT Santos Jaya Abadi ini termasuk perusahaan biji kopi yang terbesar se-Asia. Volume pembelian PT Santos Jaya Abadi untuk berbagai bahan baku termasuk kopi, gula, creamer, kemasan kemungkinan sangat besar. Pembelian dan volume besar seringkali memberikan daya tawar kepada pembeli untuk menegosiasikan harga dan persyaratan yang lebih baik. Terus yang keempat, adanya potensi integrasi vertikal ke belakang. Meskipun tidak disebutkan secara eksplisit sebagai pemain besar, PT Santos Jaya Abadi ini mungkin memiliki potensi untuk melakukan integrasi vertikal ke belakang, misalnya dengan mengakuisisi atau mengembangkan perkebunan kopi lebih lanjut atau memproduksi sendiri beberapa bahan baku atau kemasan. Ancaman integrasi ini dapat membatasi daya tawar pemasok. Yang kelima, standarisasi komoditas. Untuk beberapa bahan baku seperti gula atau jenis kemasan tertentu, produk mungkin relatif standar dan tersedia dari banyak pemasok, sehingga mengurangi daya tawar masing-masing pemasok. Jadi, PT ini relatif kuat, terutama karena mereka memiliki posisi yang penting dalam rantai pemasok industri minuman. Sebagai produsen kopi dan sereal besar di Indonesia, mereka memiliki banyak pemasok yang bergantung pada mereka untuk memenuhi kebutuhan bahan baku dan komponen produksi. Namun, daya tawar mereka juga terbatas oleh beberapa faktor. Di sini yang pertama ada daya tawar pembeli. Konsumen memiliki banyak produk kopi dari berbagai merek kopi tertentu. Peran konsumen tetap penting dalam menentukan arah pasar, namun pilihan mereka masih sangat dipengaruhi oleh inovasi produk, strategi promosi,
kualitas rasa, harga, dan ketersediaan produk di pasaran. Yang kedua, ada sensitivitas harga. Sensitivitas harga cukup tinggi, terutama di segmen menengah ke bawah, sehingga konsumen mudah berpindah ke merek yang lain menawarkan harga lebih murah dengan kualitas yang serupa. Oleh karena itu, perusahaan harus menjaga keseimbangan antara harga dan nilai yang ditawarkan agar tetap kompetitif. Yang terakhir ada media informasi. Adanya kemudahan akses informasi melalui media sosial e-commerce membuat pembeli lebih kritis dan selektif dalam memilih produk. Ulasan pelanggan, konten digital, serta kampanye promosi daring menjadi faktor penting dalam mempengaruhi keputusan pembelian konsumen. Industri kopi di Indonesia termasuk ke dalam kategori pasar yang sangat kompetitif. PT Santos Jaya Abadi sebagai salah satu pemain utama harus menghadapi berbagai tantangan dari pesaing besar maupun kecil. Beberapa faktor diantaranya adalah yang pertama, banyaknya pemain atau pesaing di pasar. Selain Santos Jaya Abadi yang menerbitkan kapal api Excelso Good Day, ada juga pemain besar lainnya seperti Nestle yang punya Nescafe, Mayora yaitu Torabika Kopiko, Wingsfood punya Top Coffee, serta banyak merek lokal dan UMKM kopi specialty lainnya seperti Kopi Kenangan, Janji Jiwa maupun Kopi Jago. Yang kedua ada produk yang mirip atau lack of differentiation. Kopi instan dan kopi bubuk seringkali sulit dibedakan oleh konsumen awam. Ketika diferensiasi rendah, persaingan lebih mengarah ke perang harga dan promosi. Namun, Santos Jaya Abadi mengandalkan kekuatan merek dan rasa khas kapal api untuk tetap unggul. Lalu yang ketiga, biaya berpindah yang rendah atau low switching cost. Konsumen dapat dengan mudah berpindah merek tanpa kehilangan pengalaman atau nilai lebih. Ini mendorong perusahaan untuk terus berinovasi dan mempertahankan loyalitas pelanggan melalui promo, varian baru, dan peningkatan kualitas. Lalu yang keempat, ada tekanan dari produk internasional dan lokal. Masuknya merek-merek kopi internasional serta pertumbuhan coffee shop independen dan lokal, seperti kopi susu kekinian, juga meningkatkan intensitas persaingan. Produk lokal seringkali menawarkan keunikan dari sisi cerita asal kopi atau origin dan proses roasting. Pada slide ini kami menyimpulkan analisis terhadap PT Santos Jaya Abadi yang bergerak di industri kopi. Perusahaan ini itu berada dalam lingkungan industri yang sangat kompetitif, menghadapi tekanan dari para pesaing, produk substitusi, dan daya tawar konsumen yang tinggi. Namun, PT Santos Jaya Abadi ini mampu mempertahankan posisinya di pasar berkat kekuatan merek, inovasi produknya, dan jaringan distribusi yang luas. Ini tuh menunjukkan bahwa pada strategi yang dijalankan ini cukup efektif dalam menghadapi tekanan dari lingkungan eksternal. Untuk tetap unggul ke depannya, perusahaan itu harus terus menyesuaikan diri dengan tren pasar, menjaga kualitas produk, serta memperkuat hubungan dengan konsumen atau adaptasi ini tuh penting agar perusahaan itu tetap relevan dan kompetitif di industri kopi. Berikut tadi adalah penjelasan dari kami tentang analisis PT Santos Jaya Abadi menggunakan metode Porter 5 Forces. Atas kurang dan lebihnya, kami mohon maaf. Izin pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.